Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini para buana yang telah masuk ke ruang rawatnya Tante Merin dan dia juga mencaci maki Tante Merin. Tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Fajar juga sangat marah kepada Bu Farah dan dia juga mengusir Bu Farah dari ruang rawatnya Tante Merin. Lalu di sini pas Bu Farah pergi dari ruang rawatnya Tante Merin, dia juga langsung memeluk Tante Merin yaitu mamanya. Dia menenangkan mamanya. Lalu dia di sisi lain terlihat di sini di tahanan si Kate Kelvin, dia ketemu sama bapak ini dan bapak ini juga dia telah diselamatkan oleh si Kate Kelvin dari bokongan sama-sama napi. Di sini juga dia kenalan sama si Kate Kelvin. Singkat cerita, dia juga bapak ini juga dia dimasukkan lagi ke tahanan dan di sini pas di sel tahanan dia langsung mengambil foto. Sambil dia memandang foto, dia ngomong dalam hatinya, "Saya sebentar lagi akan bebas, saya akan mencari kamu, Din," kata orang ini sambil dia juga berdiri memanggil-manggil nama Bu Diana. Lalu di sini juga dia juga tidak dilepaskan foto Bu Diana yang dipegang sama dirinya. Lalu di sisi lain terlihat si Alia Siatel yang di kontrakannya, dia juga mengambil foto dari sakunya yaitu foto ayahnya yang ada di sel tahanan tadi. Di sini si Alia juga dia akan membesuk ayahnya, tapi dia akan menuju dulu ke rumahnya yaitu ke markas Cakarpi untuk melihat Junior. Lalu terlihat di sisi lain di sini Dewa, Pasha, Balia sama Nana juga masih disergap oleh si Tony yaitu suruhan si Brokoko Tony. Di sini si Tony juga memantau dari CCTV. Terlihat si Tony juga sudah memantau CCTV, dia juga memfoto semuanya dan dikirimkan foto itu kepada Bu Farah karena suruhan si Brokoko Tony. Terlihat di rumahnya keluarga buana, di sini para buana lagi makan dan si Brokoko Tony dan si Livia tiba-tiba dia menerima foto yaitu Dewa sama Nana yang lagi disergap. Di sini juga Bu Farah sangat kaget. Terlihat si Brokoko Tony juga dasar si kadal buntung. Di sini keluarga buana dia akan hancur oleh si Brokoko Tony. Tapi di sini si Brokoko Tony juga dia ngomong kepada Bu Farah dia akan mencari penyidik yaitu tebusannya yaitu 500 juta. Kata Bu Farah, biar saya transfer, kata Bu Farah kepada si Brokoko Tony. Si Brokoko Tony juga sudah ditransfer uang 500 juta oleh Bu Farah, dia juga pergi. Lalu di sisi lain di sini Neta dia akan pergi belanja sambil dia juga sudah menyamar. Pas dia mau pergi tiba-tiba datanglah si Nurul Tunjung, si Alia, si Hile Datel. Lalu si Alia juga ngomong sama Neta, "Kamu mau kemana?" Kata si Alia kepada Neta. "Saya akan pergi belanja," kata Neta kepada si Alia. Singkat cerita si Alia juga dia mengambil Junior. "Saya juga mau ikut," kata si Alia kepada Neta. Singkat cerita di sini Neta juga mengajak si Alia dan si Alia juga dipasangkan gendongannya Junior dan pas mau berangkat si Alia dia melihat ada taksi dari tadi diam di nggak jauh dari dirinya. Lalu si Alia juga ngomong kepada Neta dan Neta juga dia melihat memang ada taksi dari tadi dia memperhatikan dirinya. Lalu pas Neta sama si Alia melihat yang ada di dalam taksi, ternyata itu adalah si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu terlihat Neta juga ngomong kepada si Alia itu adalah si Priska. Mungkin si Priska itu dari tadi telah memantau kita dan juga ada si rombongan si Tony. Pasti dia akan menculik Junior, kata Neta kepada si Alia. Singkat cerita di sini si Alia sama Neta juga dia pergi akan jalan tikus. Dia juga si Nurul Tunjung, si Priska juga pas Neta sama si Alia pergi dia juga turun dari taksi itu dan menghampiri rombongannya si Tony. Lalu dia juga dia bawa motor dan si Nurul Tunjung, si Priska juga ikut sama si Tony untuk menyusul motornya Neta yang membawa si Alia Siatel dan Junior. Lalu terlihat di sini di jalan raya Neta juga ngomong kepada si Alia, "Kamu pegangan, saya akan ngebut," kata Neta kepada si Alia. Lalu pas dia ngebut tiba-tiba wignya
Junior dia terbang dan langsung nutup kena mukanya si Kehetoni yang lagi mengejar dirinya. Lalu si Kehetoni juga dia tidak terhindar, dia juga langsung masuk ke jurang dan terlihat si Kehetoni juga sama si Nurul Tunjung si Priska juga nampuyak di pinggir jalan, yaitu dia karena ketutup oleh wignya Junior. Di sini si Nurul Tunjung si Priska sama si Brokokok Tony juga dia kesakitan dan gak lama kemudian dia juga bangun lagi dibantu oleh anak buahnya. Dia juga untuk mengejar lagi si Neta. Lalu di sisi lain terlihat para buana dia sambil dia ngomong dalam batinnya, dia teringat terus sama Dewa. Pas di lampu merah dia dikejutkan, dia melihat ada yang lagi membawa Junior. Ternyata itu adalah Neta sama si Alia. Di sini Bu Farah juga dia langsung memanggil-manggil Junior sambil turun dari mobilnya. Pas dia turun terlihat oleh si Alia. Si Alia juga ngomong kepada Neta. Lalu pas Bu Farah dia udah mendekati Neta sama si Alia, Neta juga langsung pergi dari tempat itu, dari lampu merah, dan Bu Farah juga dia langsung pergi lagi ke mobil untuk mengejar motornya Neta. Di sini terlihat Neta juga dikejar oleh para buana. Bu Farah tidak sadar bahwa itu yang membawa Junior adalah si Alia sama Neta, dan Bu Farah juga dia ngomong sendiri, saya akan mengejar kamu terus, tidak akan lolos dari saya, kata para buana. Tiba-tiba di sini para buana juga dia menghadang dari depan motornya Neta. Tapi dengan sigap si Alia si Latul dia ngomong kepada Neta, kita putar balik lagi Neta, kata si Alia kepada Neta. Neta juga langsung putar balik dan dia juga masih dikejar oleh para buana. Pas di sisi lain di sini terlihat di sini kecegat macet lagi. Lalu terlihat Neta sama si Alia juga langsung turun dari motornya, dia juga lari dari tempat itu. Para buana juga di sini dia turun dari mobilnya untuk mengejar si Alia sama Neta yang membawa Junior sambil dia berteriak-teriak memanggil Neta sama si Alia si Hiledatel. Lalu di sisi lain di rumah sakit di sini Pak Fajar dia mimpi dia melihat Koko ada di sebuah gedung. Dia juga minta tolong kepada dirinya. Terlihat Koko dia memanggil-manggil di CCTV, dia minta tolong kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga berteriak-teriak sambil dia akan menolong Balia. Pas sampai ke gudang yang ada Balianya, di sini dia kabur terbangun dari mimpinya. Di sini terlihat Pak Fajar juga sambil dia melamun. Dia ngomong sendiri dalam batinnya, saya harus mencari Koko. Saya ingat gedung itu, saya akan mencari Koko ke tempat yang ada di mimpi saya itu, kata batinnya Pak Fajar. Pak Fajar juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung pamitan kepada Tante Merlin. Lalu dia juga sudah pamitan kepada Tante Merlin, dia juga mau kepada Tante Merlin, dia juga mengecup tangannya Tante Merlin yaitu mamanya. Gak lama kemudian Pak Fajar juga dia pergi keluar dari ruang rawatnya Tante Merlin. Pas dia keluar dari ruang rawatnya Tante Merlin, tiba-tiba dari belakang si Brokokok Roni si kadal buntung dia menghampiri Pak Fajar. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama si Brokokok Roni karena si Brokokok Roni menyebut kepada Pak Fajar bahwa kamu itu adalah anak haram, kata si Brokokok Roni. Benar-benar di sini si Brokokok Roni sudah tidak aturan lagi ngomongnya kepada Pak Fajar. Pas Pak Fajar di sini akan menghajar si Brokokok Roni. Lalu gak lama kemudian terlihat Pak Fajar juga tidak banyak waktu, dia juga akan pergi ke gudang yang waktu ada di dalam mimpi itu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys,
Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lobati soledat karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.